Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahman Loksbame Aceh yang Allah muliakan, dan seluruh para pendengar yang mengikuti kami melalui media sosial. Insyaallah semuanya berada dalam kasih sayang rahmat Allah selalu, amin ya rabbal alamin. Bagi yang berhadir di masjid, kami mengajak untuk kita meniatkan i'tikaf sejenak di masjid. Kita meniatkan untuk menunggu salat syuruk, dan kita meniatkan untuk menuntut ilmu, memperbanyak amal kebaikan, dan sama-sama meniatkan untuk berada di dalam masjid untuk menjalin silaturahim. Insyaallah niat-niat kita semua dalam kebaikan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah kita, amin ya rabbal alamin. Pada subuh yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali membaca fatwa akidah ya, yang kitab ini dituliskan oleh guru kami sendiri, yaitu Profesor Dr. Muhammad Said Ahmad Al-Musayyar ya, salah seorang ulama dari Al-Azhar yang juga guru kami langsung yang pernah membimbing kami ketika kami S2. Dan kita akan membacakan topik-topik atau pertanyaan-pertanyaan yang pernah ditanyakan kepada beliau ya, melalui media massa, baik melalui koran dan juga melalui televisi, dan kemudian akhirnya dikumpulkan ya, menjadi sebuah karya kitab ya, tentang fatwa akidah al-Islamiyah. Dan kami berpikir bahwa ya, topik-topik ini juga relate dan sesuai dengan kondisi kita sampai saat ini, terkhusus adalah masalah akidah, ilmu akidah, dan juga masalah pemikiran Islam. Selanjutnya adalah pertanyaan yang bertanya tentang makna tauhid fitrah insaniyah. Apa yang dimaksud dengan bahwa tauhid itu adalah fitrah? Orang bilang bahwa tauhid mengesahkan Allah. Tauhid yang kita sampaikan tadi malam bahwa tauhid itu adalah menjadikan Allah ya, meyakini dan menjadikan Allah satu-satunya yang disembah, tidak ada yang berhak disembah selain daripada Allah, dan meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa Allah lah yang memiliki segala kesempurnaan, tidak ada penyerupaan bagi Allah dengan sesuatu apapun ya. Bahwa ini adalah fitrah manusia. Apa makna fitrah manusia? Bahwa tauhid itu fitrah manusia. Wa qad amarana Allah Ta'ala an nuhafidha ala fitrat tauhid wa an nakhla'a rabqat al-jahiliyah allati ta'mal ala taghyir ma'alim al-fitrah ya. Fa aqim wajhaka. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman ya, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim. Wa nu'min bil fitrah 'ala al-mustawa al-jam'i wa 'ala al-mustawa al-fardi. Fal fitrah 'ala al-mustawa al-jam'i ta'ni 'ala al-bashariyah bada'at aqidatuha بالتوحيد خالص لله انطلاقا من أولية آدم عليه الصلاة والسلام هبوطه إلى الأرض طاهرا مجتبى. والفطرة على المستوى الفردي تعني قبول الإنسان للحق وإيمانه بالله ويقينه بأن للكون خالقا مبدعا حكيما ما دام الفرد سليما من آفات التقليد والهوى. Jadi apa yang disampaikan oleh beliau bahwa Allah menyuruh kita untuk menjaga fitrah, bahwa setiap manusia itu diciptakan Allah atas dasar fitrah
yang telah dijadikan. Allah berfirman di dalam surat Ar-Rum ayat 3 ayat 30, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifah. Ya. Tegakkanlah ya wajahmu untuk agama yang lurus. Lid-dini hanifah. Din hanif kita sampaikan tadi malam itu adalah bahwa agama yang lurus. Agama yang lurus, agama yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim dan juga Adam sampai saat ini. Karena ada banyak teori dalam ilmu perbandingan agama. Manusia ini pertamanya apakah dia itu paganisme, yaitu syirik, baru kemudian menjadi tauhid, atau tauhid baru kemudian terjadinya penyelewengan dari tauhid sehingga terjadinya agama-agama yang bermacam-macam, agama paganis ataupun agama syirik. Nah, kalau kita lihat kepada pemikir-pemikir, ilmuwan-ilmuwan dari barat, mereka mengatakan bahwa manusia pertama itu ya mengenal Tuhan paganis, yaitu dewa-dewi macam-macam, sampai akhirnya cerdas sampainya mereka mengenal monoteisme ataupun mengenal Tuhan yang satu. Jadi Tuhan yang satu itu ibaratkan seperti seleksi alam. Jadi seleksi orang mulai cerdas, pertama bodoh, kemudian cerdas begitu sampai cerdas sekali mengetahui ataupun mempercayai satu Tuhan. Itu menurut teori dalam ilmu perbandingan agama atau sejarah agama. Dan banyak pendapat para ilmuwan seperti itu. Ini berbalik dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam bahwa nabi-nabi sebelum dan sesudahnya itu adalah agama yang lurus, tidak ada penyelewengan di dalam agama Islam yang telah diwahyukan oleh Allah ini. Nah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, itulah fitrah manusia yang Allah telah menciptakan manusia itu di atas fitrah tersebut. Itulah fitrah Allah. Jadi orang mengikuti agama yang lurus, agama yang benar, kemampuan Allah telah menjadikan pada manusia kemampuan untuk itu sejak awal penciptaan manusia. Jadi tidak bisa dikatakan bahwa manusia ketika lahir dia tidak mampu bertauhid kepada Allah. Tidak. Semua manusia diciptakan Allah. Kullu mauludin, kata Nabi, yuladu alal fitrah. Setiap manusia, setiap anak manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya apa? Tidak ada membawa kesalahan, tidak membawa dosa, ya, dan dia memiliki kemampuan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mentauhidkan Allah. Makanya beliau membagi fitrah itu kepada dua macam, yaitu fitrah jam'i, kata beliau, yaitu fitrah secara kolektif dan juga fitrah secara personal. Adapun fitrah al-mustawal jam'i, yaitu fitrah pada tataran kolektif, kata beliau adalah anal basyariyah badan aqidatuha bitauhid al-khalis, bahwa manusia itu memulai akidahnya secara umum, ya. Semua komunitas manusia ini dalam sejarah memulai akidahnya itu dengan akidah tauhid, yaitu sejak awal diturunkan Nabi Adam sampai saat ini. Karena ada banyak teori dalam ilmu perbandingan agama, manusia ini pertamanya apakah dia itu paganisme, yaitu syirik, baru kemudian menjadi tauhid, atau tauhid baru kemudian terjadinya penyelewengan dari tauhid sehingga terjadinya agama-agama yang bermacam-macam, agama paganis ataupun agama syirik. Nah, kalau kita lihat kepada pemikir-pemikir, ilmuwan-ilmuwan dari barat, mereka mengatakan bahwa manusia pertama itu ya mengenal Tuhan paganis, yaitu dewa-dewi macam-macam, sampai akhirnya cerdas sampainya mereka mengenal monoteisme ataupun mengenal Tuhan yang satu. Jadi Tuhan yang satu itu ibaratkan seperti seleksi alam. Jadi seleksi orang mulai cerdas, pertama bodoh, kemudian cerdas begitu sampai cerdas sekali mengetahui ataupun mempercayai satu Tuhan. Itu menurut teori dalam ilmu perbandingan agama atau sejarah agama. Dan banyak pendapat para
ilmuwan-ilmuwan seperti itu. Ini berbalik dengan apa yang ada di dalam ajaran Islam. Di dalam ajaran Islam bahwa Nabi Adam adalah manusia yang pertama dijadikan oleh Allah, dan manusia yang pertama dijadikan oleh Allah itu adalah Nabi juga yang bertauhid kepada Allah dan mengajarkan tauhid kepada keluarganya dan juga kepada keturunannya. Jadi pada dasarnya manusia diciptakan oleh Allah dari sejak awal memang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi lalu dari mana datang paganisme itu ataupun syirik, agama syirik yang mempercayai dewa-dewi, Tuhan yang banyak, ada Tuhan halilintar, ada Tuhan hujan, ada Tuhan langit, Tuhan bumi, Tuhan gunung, macam-macam itu adalah pada saat terjadinya penyimpangan kemudian dalam sejarah kehidupan manusia. Nah, itu yang disampaikan oleh Dr. Al-Musayyir di sini, bahwa secara fitrah kolektif manusia, secara kolektif manusia itu mampu untuk bertauhid sejak dari awal. Ya. Lalu datang syaitan setelah itu, ya, ataupun kesalahan yang dilakukan oleh manusia karena hawa nafsunya, dia akhirnya mempercayai yang lain. Itu jadi syirik itu adalah bentuk penyimpangan daripada fitrah, begitu. Itu yang kita yakini dan itu sesuai dengan akidah Islam kita. Jadi kami sampaikan kepada siapa saja sarjana-sarjana mahasiswa yang belajar tentang teori-teori keagamaan, sejarah agama, dan kami diajarkan di Al-Azhar tentang sejarah agama itu, dan yang kita meyakini yang sesuai dengan akidah kita. Adapun teori-teori yang datang itu hanyalah sebagai wawasan saja. Kita mengetahui bahwa secara akidah kita Nabi Adam yang pertama, beliau adalah manusia pertama dan juga adalah nabi yang pertama, dan lalu kemudian beliau mengajarkan tauhid, dan manusia diciptakan punya kemampuan untuk meyakini sedari awal Tuhan yang satu, tidak perlu kepada hasil sejarah yang lama, seleksi sejarah yang lama baru manusia cerdas mengetahui Tuhan setelah itu. Cuma satu poin yang bagus bahwa ada pengakuan daripada semua para sejarawan itu bahwa meyakini satu Tuhan itu tingkat cerdas manusia, sedangkan meyakini Tuhan yang banyak itu masa-masa manusia masih bodoh. Ya. Jadi menyoronyo mendengar percaya Tuhan lebih daripada zero, dewa dewi dan yang benanjing dan juga menurut teori-teori itu yang urut panai, urut bodoh mendeng, ya. Tuhan. Ya. Kemudian wal fitrah alal mustawal fardi, adapun fitrah pada level fardi yaitu level personal, ta'ni qabulul insan lil haqqi wa imanuhu wa imanihi billahi wa yaqinihi lil bi anna lil kauni khaliqan mubniyan hakiman ma damal fardu salima min afat taqlid wal hawa. Adapun fitrah atas untuk tingkatan personal, kata beliau adalah bahwa manusia secara pribadi diciptakan Allah punya kemampuan untuk menerima yang benar dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan meyakini bahwa alam ini punya pencipta yang menciptakannya sedari awal, selama manusia ini bersih daripada tidak terpengaruhi oleh adat istiadat, ya, kepercayaan orang lingkar, ya, dan selamat daripada hawa nafsunya. Jadi secara pribadi kita diciptakan oleh Allah tanpa dosa, ya, tanpa ada kesalahan, dan punya kemampuan untuk meyakini dan mengimani kepada Allah pencipta alam semesta. Tapi kok ada orang yang tidak percaya, ada ateis, kemudian ada ada orang yang percaya kepada Tuhan lebih daripada satu, ya, agamanya macam-macam. Di dunia ini ada ribuan macam agama yang keyakinannya juga bermacam-macam, apalagi di India. India itu setiap kampung itu ada keyakinan sendiri berbeda sama yang lain. Jadi India itu adalah negara ajaib, ya, negara aneh yang Tuhannya juga itu enggak satu model agamanya, berbagai macam, ya, menurut yang sudah pergi ke India, ya. Tapi alhamdulillah di India juga, ya, setelah agama Hindu adalah agama Islam juga memiliki penduduk yang sangat banyak, alhamdulillah.
Nah, disebutkan di sini bahwa ya, apabila manusia lepas daripada taklid ataupun yaitu fanatik buta terhadap keyakinan yang menyimpang yang mereka lahir dengan itu, maka insya Allah manusia ini akan mampu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adanya orang-orang ateis misalkan, itu semua ada dipengaruhi oleh kondisi lingkungan mereka. Ya, kondisi lingkungan mereka yang mereka mendapatkan ada agama-agama yang tidak sesuai dengan fitrah manusia dan dia tidak mengenal ada agama lain yang benar, akhirnya mereka lari dari agama dan anti Tuhan. Nah, itu karena banyak ateis kita dapatkan bukan di negara muslim tetapi di negara-negara non muslim, termasuk Vietnam. Vietnam itu termasuk tingkatan ateis paling banyak di dunia, ya. Vietnam itu, ya. Jadi karena tahu Vietnam itu termasuk adalah negara komunis, ya, negara komunis yang mengajarkan anti Tuhan. Jadi kita dapatkan ateis ini juga orang tidak percaya kepada Tuhan secara penelitian ilmiahnya itu ada masalah dengan hawa nafsu dan pribadi mereka. Apa itu? Ada terjadi broken home. Orang yang rumah tangganya berantakan, orang yang rumah tangganya rusak, tidak harmonis, itu melahirkan anak-anak yang anak ini menjadikan di rumah tangga yang broken itu menjadikan anak-anak tersebut itu tidak mampu percaya kepada Tuhan. Didapatkan dalam penelitian ilmiah seperti itu. Nah, makanya kita juga bapak-bapak dan ibu-ibu perlu diperhatikan. Ketidakharmonisan kita dalam keluarga menjadikan anak kita nggak sanggup taat pada Allah. Nanti susah dia taat pada Allah, kecuali yang dia dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi sulit dia untuk taat kepada Allah, untuk mau beribadah dengan baik dalam hidupnya. Kenapa? Ada masalah dengan batin, dengan jiwanya. Nggak lurus lagi jiwa dia. Ya, jadi fitrahnya sudah tidak lurus lagi. Kenapa? Dipengaruhi oleh lingkungan itu ataupun faktor psikologi keluarga. Ini sensitif sekali. Mohon diperhatikan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Makanya kadang sebahagian orang ada yang tanya kepada kami, Ustaz, saya melihat tuh ada orang tuanya rajin ibadah, rajin ini, rajin itu, tapi anaknya kok seperti apa begitu? Ada masalah dengan bagaimana keharmonisan rumah tangga itu. Ada masalah dengan keharmonisan rumah tangga. Itu jawabannya. Ya, tidak kalau orang ayah gak tak peduli solat, tak peduli nyom peduli je, tapi mana ke jauh tak beda. Ya, bahkan hantar masjid bina Auzubillah misalkan ada masalah dalam keharmonisan rumah tangga. Ya, nah, ini perlu kita jaga dengan baik. Keharmonisan kita dengan anak kita, dengan keluarga kita, dengan istri kita, dengan suami kita, itu mempengaruhi anak-anak kita. Anak-anak kita akan menilai melihat. Ya, jadi menyebungi-bungi karu-karu dalam rumah tangga, baik main jero, ya, kemudian baik deh ke nemin. Ya, pada nemin kai jai gula, kai dubi baru tak lagi ni. Nyok anak nemin. Mulai dari hotel nemin lagi salo ya. Baik kali mulai karu pakai masih boleh pasal. Nyok kah pakai nanya dari poh. Anak nemin poh paduk sampai poh paduk lehnya selesai. Anak benar lagi nya. Ya, dia selesai pohnya lagi solo. Ya, begitu dia nemin gimana? Tanya mak ayah ceruk-ceruk lebih. Hana karu-karu tagai. Menyena perlekli umi-umi aru benda-benda punya perlekli klik lam mau lam kamar. Nah, masuk kamar nangis. Ya. Menyayah perlemoh lebih keluar ajak lampu gede. Puji kalau ini mau keluar ya. Baik ke ada biar. Baik, kemudian selanjutnya adalah mauqif wujub al-ma'rifah. Jadi pertanyaan selanjutnya adalah kalaulah memang akidah yang benar itu adalah akidah sesuai dengan fitrah manusia,
anna wujudallah minal qadaya al-musallama allati la takhna' lil bahsi wal istidlal wa annaha qadiyah fitriyah. Fa hal hadha sahih? Pertanyaan selanjutnya adalah, kalau seandainya tauhid itu, beriman kepada Allah itu fitrah manusia, maka apakah perlu untuk dibuat dalil akan adanya Allah? Jadi kenapa juga ada dalil, dibuat dalil argumentasi tentang adanya Tuhan, tentang tauhid? Kalau memang tauhid itu fitrah manusia, kenapa ada pembuktian dalil akan adanya Tuhan, akan adanya Allah? Kenapa? Apakah itu perlu atau sebenarnya itu tidak benar? Seperti apa? Ini pertanyaan diajukan kepada beliau. Beliau menjawab adalah, inna qadiyah wujudallah ta'ala qadiyah fitriyah bima'na wuduhul adillah wa kasratus syawahid wa tisa' ayatil anfus wal afaq wa mata khalasal aqlu min syawahid taqlid wa adat bai'ah sayya rawasib tafkir al-munharif fa innahu yasil haqiqatul haqa'iq. Jadi permasalahan keberadaan Allah, eksistensi Allah itu adalah masalah fitrah. Dengan makna adalah banyaknya bukti-bukti dan dalil-dalil yang ada baik dalam diri manusia ataupun di alam ini yang menunjukkan bahwa apabila manusia punya pikiran yang lurus, pikiran yang tidak ada, pikiran yang menyimpang, dipengaruhi oleh kondisi alam di sekitarnya atau komunitas di sekitarnya, maka dia akan bisa mengetahui hakikat akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, "Dzalika bi anna Allah wal haq wa anna ma yad'una min dunihi wal batil." Dan itulah bahwa sesungguhnya Allah itulah Dia yang al-haq, Tuhan yang maha benar, dan sesungguhnya apa saja yang mereka sembah selain daripadanya huwal batil, itu adalah batil dengan makna tidak ada alasan, tidak ada bukti, tidak ada dalil, tidak ada pembenaran sama sekali, kata Allah Subhanahu wa taala. Wala yumkin bihalin min al-ahwal an narfud al-istidlal ala qadiyati wujudillah. Kata beliau bahwa tidak mungkin bagaimanapun untuk menolak akan pembuktian akan adanya Allah. Kita butuh juga untuk belajar pembuktian akan adanya Allah, walaupun Allah, keberadaan Allah itu adalah sesuatu yang fitrah adanya. Lalu kalau sesuatu yang fitrah, mestilah semua orang percaya pada Tuhan. Tapi buktinya sekarang ada orang yang tidak percaya pada Tuhan, kan? Tandanya ada penyimpangan terhadap fitrah manusia. Karena ada penyimpangan terhadap fitrah manusia yang benar, maka perlu di sana kepada ilmu mempelajari tentang masalah argumentasi adanya Allah. Ilmu mempelajari tentang bukti-bukti dalil akan adanya Allah. Ini dia yang menjadi titik masalahnya. Sebab ada orang, ya, sekalangan orang baik di Mesir dan di Indonesia juga yang meyakini ataupun mempercayai bahwa hanya aku nggak perlu ngomong masalah bukti-bukti adanya Tuhan. Semua manusia itu mengetahui akan adanya Tuhan. Tidak perlu lagi diajarkan bahwa Allah itu ada. Nah, ya, mereka pakai dalil ayat Allah lagi apa? Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Ya, di dalam surat Luqman ayat 25. Yaitu kalau seandainya engkau menanyakan kepada mereka siapa menciptakan langit dan bumi, la yaqulunna Allah. Mereka pasti mengatakan Allah. Nah, ini kan ada ayatnya dalam Al-Qur'an yang menyatakan bahwa mereka orang-orang kafir sekalipun, ya, orang-orang yang tidak percaya pada Tuhan, mereka kalau ditanyakan siapa pencipta langit dan bumi, mereka pasti mengatakan Tuhan, Allah. Ada yang menciptakan. Jadi keberadaan Tuhan itu nggak perlu untuk dibuat bukti dalil lagi. Bagi mereka yang meyakini demikian, ini ada orang meyakini di Indonesia ada, kemudian di Mesir juga ada, sebahagian orang ada keyakinan seperti ini. Kita sampaikan bahwa fahada hadis an jamaah minal wathaniin abadul asnam zulfa ilallah fawaqa'u fit tanaqud hina aqarru Allah bil khalqi wa tawajjahu li ghairihi
bil ibadah fal Qur'an yukhatib kullu millatin wa nihlah bima yadhidu i'tiqadah. Kata Syekh Al-Musayyar, kata beliau apa? Bahwa ayat tersebut itu berbicara tentang satu model, satu macam, satu kelompok orang wasaniyin, paganisme, orang syirik, orang musyrik. Enggak semua orang kafir itu seperti itu. Itu salah satu contoh daripada kelompok, dan Al-Quran ini diturunkan untuk berbicara dengan seluruh kalangan manusia, bukan satu kelompok model orang kafir saja. Jadi ada pada masa Nabi Muhammad di kalangan orang Arab, mereka mengatakan bahwa Tuhan itu ada, tetapi mereka menyembah selain Allah, ya, mengambil tuhan-tuhan lain selain Allah. Mereka percaya Tuhan yang benar itu satu, tapi disembah selain Allah. Aneh kan? Ya. Mereka mengatakan bahwa kenapa kalian mengambil patung-patung untuk kalian sembah? Mereka bilang liuqarribuna ilallahi zulfa, karena supaya mendekatkan kami kepada Allah. Jadi mereka sembah lain untuk mendekatkan diri kepada Allah. Inilah paradoksi, salah satu model daripada orang paganisme ataupun orang syirik. Jadi tidak semua manusia seperti itu. Tidak semua model orang kafir itu seperti itu. Ada di sana orang kafir yang memang di dalam Al-Quran Allah sebutkan mereka disebut dengan orang duhriyah, yaitu mereka meyakini wa ma yuhlikuna illa dahr. Tidak ada yang menghancurkan kami, membinasakan kami kecuali hanya masa dan waktu saja. Waktu itulah yang berlaku dalam hidup. Tidak ada kekuatan lain. Waktu hanyalah waktu yang berbicara, hanya waktu yang menentukan. Dan gitu. Ada di dalam Al-Quran orang-orang yang meyakini bahwa tidak ada Tuhan, hanya kekuatan waktulah yang merubah segala sesuatu. Nah, ini model kafir yang lain lagi. Dia tidak percaya kepada Tuhan pencipta. Nah, yang seperti ini perlu kepada bukti dan dalil akan keberadaan Allah, Tuhan yang satu, Tuhan yang benar dengan segala kesempurnaannya. Begitu juga laqad hakal Quran maqalat Fir'aun ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Nah, ya, begitu juga Fir'aun. Perkataan Fir'aun apa? Aku tidak mengetahui ada Tuhan selainku. Itu Fir'aun. Nah, ini Fir'aun ini model daripada orang kafir yang lain lagi. Dia tidak percaya, dia percaya pada Tuhan, tapi Tuhan itu dirinya gitu. Nyompu tak kibat dalil kepada orang yang model lagi nyom. Ya, kan. Jadi enggak sama semua orang kafir, ya. Jadi ada sebagian orang yang meyakini demikian bahwa Ustaz, Anda perlu banyak ngomong bicara tentang masalah wujud Allah, eksistensi Allah, dalil-dalil akan adanya Allah. Karena Al-Quran tidak ada bicara dalil akan adanya Allah. Ada orang yang bicara seperti itu, ya. Mereka selalu pakai dalilnya ini, dalilnya yang apa namanya? Kalau engkau bertanya siapa pencipta langit dan bumi, mereka pasti mengatakan Allah. Kita katakan itu satu model hikayat Allah atau cerita Allah dalam Al-Quran tentang keyakinan orang kafir. Ada keyakinan orang kafir yang model yang lain, yang meyakini dirinya sebagai Tuhan, atau sama sekali tidak ada Tuhan, yang ada hanya masa dan waktu saja. Ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa dahr. Misalkan dalam surah Al-Jasiyah ayat 24. Kehidupan ini tidak lain hanyalah kehidupan dunia yang kami hidup, kami mati, dan tidak ada yang membinasakan kami kecuali hanya masa ataupun waktu. Nah, itu perkataan orang kafir lagi yang enggak percaya akan adanya Tuhan. Jadi kita butuh dan perlu faqadiyatu wujudillahi takhna lil bahsi wal istidlal wa yajibu munaqashahul hidin wa iqamatul hujjah alaihim. Nah, maka masalah akan eksistensi Tuhan, eksistensi Allah itu butuh kadang pada sebahagian orang untuk butuh kepada argumentasi dan istidlal, pembuktian secara nyata memakai logika yang sesuai, dan juga perlu kepada ilmu khusus juga yang kadang belajar tentang itu. Adapun di kalangan orang ini ada tambahan daripada saya bahwa di kalangan orang sufi, orang tasawuf mengatakan bahwa
Tidak perlu kepada bukti adanya Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan, keberadaan Allah tidak perlu kepada bukti. Ya, lebih jelas adanya Allah daripada bukti adanya Allah. Jadi untuk apa perlu kepada bukti? Ya. So lebih jelasnya Allah dengan bukti adanya Allah. Di kalangan orang sufi berkeyakinan bahwa adanya Allah lebih jelas daripada bukti itu sendiri. Kalau bukti itu adalah perantara untuk mencari sesuatu, kan? Lagi ibaratkan ada yang hilang, tapi kita mencari mencari jalan supaya sampai kepada sesuatu yang nggak nampak, yang hilang itu. Itu ibaratkan orang menjalani jalan setapak. Mereka menurut orang sufi yang Allah tidak hilang. Allah bukan sesuatu yang harus dicari-cari, tetapi adanya Allah lebih jelas daripada bukti itu sendiri. Jadi untuk apa bukti? Kita katakan yang demikian bagi mereka yang sudah beriman dengan Allah, kajilah. Tapi yang tak beriman dengan Allah, mereka yang sama sekali lain tuput lagi terpelin banyak belum, ya, belum heploh boleh baca. Ya. Jadi support pikiran orangnya lagi terpelin banyak malam belum heploh loh, mandum nangkla, hana diserbu. Maka ini yang seperti ini manusia perlu kepada bukti. Jadi tidak sama semua manusia. Manusia itu ada yang sakit, ada yang sakit jiwa, sakit pikiran. Secara keilmuan juga berbeda-beda. Maka agama ilmu tauhid itu berbicara sampai tataran yang seperti itu. Ya. Lalu ditanyakan dalam pembahasan ini selanjutnya adalah apa bukti kalau begitu akan adanya Allah? Ya. Apa bukti argumentasi yang sangat kuat dijadikan oleh para pemikir? Begitu juga dalam Al-Quran, ya, akan adanya Allah. Nah, kita dapatkan ada ayat-ayat dalam Al-Quran Allah sendiri berfirman untuk menyatakan bahwa Dialah Allah pencipta dan Dialah Tuhan satu-satunya yang benar untuk disembah. Nah, apa itu? Apa bukti akan adanya Allah? Dalam Al-Quran, Jama'al Quran Al-Majid fi ayatin wahidah manahijul istidlal kulliha hawla hadhil qadiyatul kubra qadiyah wujudillahi azza wa jalla. Nah, jadi Syekh Al-Musayyar menyebutkan bahwa pembuktian akan adanya Allah itu dalam ilmu tauhid dipelajari secara khusus. Ada istidlal pembuktian akan adanya Allah Subhanahu wa taala. Pemikir-pemikir Islam itu panjang lebar membahas masalah ini. Ada dalil hudus di dalam ilmu tauhid, ada dalil imkan, ya, dalil afaq wal anfus, ya. Ada banyak dalil-dalilnya. Cuma beliau tidak memaparkan panjang lebar tentang dalil-dalil secara pemikiran seperti itu, tapi beliau sampaikan bahwa konsepnya pembuktian akan adanya Allah, semua konsep pembuktian adanya Allah itu ada satu ayat yang menyebutkan tentang itu mengumpulkan semua bentuk dalil-dalil yang dibuat oleh para ulama Islam. Apa itu? Allah firmankan dalam surat At-Tur, ya, ayat 35. Firman Allah, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda bal la yuqinun. Allah berfirman, am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Apakah mereka itu diciptakan dari bukan sesuatu ataupun mereka itu sendiri yang menciptakan? Allah tanyakan ini, kan, apakah mereka diciptakan? Khuliqu ini diciptakan. Apakah mereka ini diciptakan dari ghairi syai', dari bukan sesuatu? Artinya bahwa manusia ini, Allah bertanya kepada manusia. Kalau namanya bertanya, pertanyaan itu menyasar apa? Menyasar pikiran, kan? Menyasar akal manusia, kan? Yang menjadi objek akal manusia, yang nakai tanya punya nakai haji tanya mana? Pertanyaan itu hanya bagi orang yang sadar dan berakal. Allah tanya,
Am khuliqu, apakah mereka itu diciptakan min ghairi syai'in, dari bukan sesuatu sama sekali. Hana tapena pekeh urangnya diciptakan dari hana tapena. Am humul khaliqun, atau mereka yang menjadikan menciptakan diri mereka sendiri misalnya. Soal pegang kerohnya kata Allah ya. Am khalaqus samawati wal ard, atau apakah mereka yang menciptakan langit dan bumi? Bagi kalian yang tidak percaya akan adanya Tuhan, akan adanya Allah, kembali kepada pertanyaan yang sangat mendasar, adalah dalil penciptaan. Siapa kalau begitu yang menciptakan manusia dan seluruh makhluk, begitu juga alam ini, langit dan bumi? Ini menjadi pertanyaan yang sangat mendasar. Maka dari sini muncul pemikiran yang menyimpang. Tapi pemikiran yang menyimpang ini itu diyakini dan diadopsi oleh pemikir-pemikir barat sampai hari ini, ilmuwan-ilmuwan barat. Apa itu? Adalah teori penciptaan tentang musadafah, bahwa penciptaan manusia itu adalah sesuatu yang terjadi dengan sendirinya tanpa ada yang menciptakan, terjadi dengan musadafah. Musadafah itu hanya kebetulan belaka, kebetulan adanya, atau terjadi karena kondisi faktor alam yang akhirnya terjadinya kehidupan di bumi ini. Itu diyakini oleh banyak para ilmuwan, tapi ilmuwan saintis naturalis, para ilmuwan yang hanya bicara tentang masalah konsep alam, biologi, fisika, kimia hari ini ya. Begitu juga yang belajar ilmuwan astronomi. Itu aneh. Ilmuwan barat ini, mereka itu punya sebuah teori, dan teori ini mereka yakini bahwa alam ini ada dengan sendirinya tanpa butuh dan perlu kepada pencipta. Itu aneh kan? Ya. Padahal dalam Al-Quran kita dapatkan, dan kita manusia biasa saja yang bukan ilmuwan mengatakan bahwa sesungguhnya siapa yang menciptakan ini semua itu adalah sebuah pemikiran yang mendasar untuk mencari dan membuktikan adanya Tuhan. Bahwa tidak mungkin ketiadaan itu melahirkan sebuah keadaan, tidak mungkin secara akal yang sehat. Tapi kenapa juga para ilmuwan itu sampai belajar mengatakan seperti itu ya? Kita dapatkan bahwa para ilmuwan tersebut ya, pada dasarnya mereka tinggal di sebuah daerah atau dipengaruhi oleh kondisi lingkungan mereka, yang mereka memang hidup diajarkan secara ateis. Kemudian ilmu tersebut juga diajarkan secara ateis, bahwa tidak pernah mempertanyakan akan adanya Tuhan. Biologi, fisika, kimia, astronomi yang dipelajari tidak pernah memasukkan unsur ketuhanan di dalam ilmu mereka sedari awal. Makanya anak-anak kita belajar biologi, hantam menulis Allah dan Tuhan dalam dalam buku biologi. Kenyang fisika yang belajar dengan debai ilmu mereka terbitan oleh buku ilmunya, mensabuh ayat Allah ataupun kata Allah dan Tuhan tidak ada di situ. Kenyang Karena mereka sedari awal diajarkan seperti itu, akhirnya ketika mereka besar menjadi pakar dan ahli juga, mereka tidak tahu di belakang daripada itu ada Tuhan, ada pencipta. Karena tidak dikonsepkan arah pikiran mereka ke situ. Bahkan mereka mengatakan bahwa untuk adanya alam tidak perlu bukti akan adanya Tuhan. Kenapa? Tuhan itu tidak bisa dibuktikan, tidak ilmiah lagi. Ya, ada sebagian mengatakan Tuhan tidak ilmiah, pembuktian adanya Tuhan itu tidak ilmiah. Bicara tentang Tuhan itu tidak ilmiah. Itu ada saya buat pengajian khusus juga pada Jumat yang lalu tentang ada ada viral di Indonesia, ada beberapa tokoh yang bukan tokoh, kita katakan ya orang yang banyak pengikut di media sosial yang mengatakan bahwa bukti adanya Tuhan itu tidak ilmiah, ya, tidak ilmiah, dan dia mengambil banyak alasan tentang itu, dan ada kami jawab dalam pembahasan kami di Banda Aceh. Insyaallah akan ada di YouTube, bisa dilihat insyaallah.
Jadi mereka meyakini seperti itu, para ilmuwan naturalis dari baratnya. Dan ini adalah pengaruhnya seperti itu. Maka kita tidak mau anak-anak kita belajar ilmu biologika, fisika, kimia tidak pernah disebutkan dan diajarkan tentang Tuhan, konsep Allah, konsep pencipta di dalam ilmu tersebut. Ini adalah ilmu yang tidak sampai kepada maksud, ilmu yang tidak sempurna. Masa tidak ada diajarkan tentang pencipta, konsep pencipta di dalam, padahal yang kita pelajari hukum ciptaan Tuhan di alam ini. Makanya dia baca hukum alam, hukum alam, hukum alam. Seakan-akan alam punya hukum sendiri, dia yang menghukum dirinya sendiri. Kemana? Ini hukum alam, Pak. Ini sudah hukum alam, nggak bisa kita tolak. Kalau sudah hukum alam, seakan-akan lebih dahsyat daripada hukum Tuhan. Bagaimana? Nanti dengar mesti lagi yang nyuka hukum alam lagi ya. Santan menghukum Tuhan lebih berat hukum alam. Seakan alam itu bisa membuat hukumnya sendiri. Ini kesalahan dalam ilmu sains yang dipelajari dengan konsep seperti itu. Itu sudah jadi hukum alam. Bagaimana kalau kita ubah dengan itu sudah menjadi sunnatullah di alam? Nah, itu sesuai dengan iman. Ini sunnatullah di alam, bahwa alam ini punya hukum, hukum fisika kah, hukum kimia kah, hukum Boyle, hukum Newton, hukum macam-macam tuh yang dipelajari. Itu hukum-hukum tersebut adalah yang ditemukan atau diungkapkan, ya, dibuat teorinya oleh ilmuwan-ilmuwan itu adalah sunnatullah di alam. Ya, bagaimana air, ya, teori ataupun hukum Archimedes misalkan, bagaimana bisa mengapung sesuatu di atas air, misalkan hukum Archimedes. Punya jika hukum alamnya, soalnya Archimedes yang demonya, lenyap mana hubungan dengan Tuhan macam. Jadi saat Archimedes yang pegang, anak-anak yang baru kecil belajar hukum Archimedes, kalau Tuhan tidak dimasukkan, pencipta tidak diajarkan, dia terpikir bahwa Archimedes yang pegang hukumnya. Yang berdua, pikiran anak volta. Saya merasakan seperti itu dulu, diajarkan hukum Archimedes ini, tidak ada masuk menyebutkan kata-kata Tuhan Allah sebagai pencipta di situ. Hebat dan Archimedes ya. Lalu Archimedes soleh, awak Yunani kuno aja pun, awak Yunani hanya kalau lebih awak Yunani kalau udah Islam. Ya, pikiran demi terus bayang-bayang, ya, merasa hayat ke yang lain. Itu kesalahan dalam kita mengajarkan konsep ilmu sains tanpa kita ini sekuler, memisahkan antara adanya Allah, adanya pencipta dengan ilmu-ilmu tersebut. Saya pernah jumpa dengan seorang ahli ilmu burung. Ahli ilmu burung, kan burung, ini bukan ilmu burung ya, kan burung dulu ya. Jadi ahli ilmu burung, burungnya juga burung tropis orang Indonesia. Ya. Jumpanya di Swiss. Pada saat saya berada di Swiss, beliau ini diundang dari Indonesia untuk menghadiri KTT PBB di Geneva tentang masalah tentang migrasi burung-burung tropis. Namanya Nail Mero. Bagaimana mempelajari migrasi burung-burung di seluruh dunia. Gimana setiap musim berpindah burung. Pernah masalah dengan ticipnya berpindah ke tempat-tempat yang lebihnya hanya singgah di burungnya, ada masalah iklim apa, begitulah ilmu mereka pelajari tentang itu. Nah, kebetulan bukan kebetulan, takdir Allah, saya menginap dekat dengan markas PBB, ada rumah orang Indonesia di dekat situ, dan beliau juga menginap di situ satu kamar dengan saya. Jadi menginap satu kamar karena di Geneva itu harga hotel cukup mahal sekali. Kadang biaya yang diberikan tidak mengcover dengan harga hotel yang naik. Jadi akhirnya menginaplah di cara orang-orang diplomat kita di sana menginap di rumah-rumah orang Indonesia di sana walaupun dengan harga sewa. Namanya kan mahal sekali, termasuk negara yang paling mahal hidup itu di Swiss ya, apalagi Geneva ya, negara kota diplomat dunia.
Jadi dengan saya satu kamar, kita bicara panjang tentang itu. Dan beliau cerita bahwa kawan-kawan saya, kolega-kolega saya yang ahli-ahli ilmu biologi khusus bagian burung ini, itu kebanyakan mereka itu adalah orang ateis, ya, orang ateis. Tetapi di dalam ketika dulu kita bicara bersama, ketika mereka mengungkapkan teori-teori tentang masalah burung, mereka semua merasa takjub, kata beliau, amazing. Bagaimana burung ini bisa paham seperti ini, bisa paham begitu, bisa paham begitu. Padahal itu adalah manusia saja kadang tidak tahu, tapi burung dia sudah tahu itu secara naluri dia. Itu menjadi pertanyaan besar bagi mereka, bagaimana burung itu bisa paham. Manusia saja untuk itu perlu belajar bertahun-tahun, belajar yang berhasil, yang anak berhasil. Tapi burung bisa tanpa dia belajar. Itu menjadi saya, karena beliau orang Islam, orang Muslim, bagus lagi Islamnya, beliau selalu menyampaikan pada kawan-kawan beliau, itulah pembuktian bahwa di dalam Islam diajarkan bahwa Tuhan mesti ada pencipta, tidak mungkin tidak. Pencipta, adanya penciptalah yang menjawab semua teka-teki itu. Mereka dalam duduk bersama, mereka akui betul, memang itu yang menyelesaikan semua permasalahan. Tapi ketika mereka bahas, Pak, ikut hana konsep Tuhan sama sekali. Itu yang terjadi. Karena apa? Jika menang secara tingkat dunia, orangnya kamu bahasa kitanya anak pegang Tuhan kaguna. Kitanya lebih menaji pelajari fisika, kimia, biologi di sekolah-sekolah umum tanya di negara orangnya kamu lagi kagak yang anak pegang nama Bismillahirrahmanirrahim itu anak punya. Ya, itu salah. Itu salah. Ya. Kita harus sesuaikan dengan konsep kita sendiri dan konsep keimanan kita sendiri, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, mungkin sampai di sini dulu bahasan kita. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan. Ya, pas 12 menit lagi bisa menjawab pertanyaan. Baik masalah ini atau masalah lain yang dirasakan perlu, kami persilakan dari malam pembahasan kita sampai hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya tanyakan kepada Ustaz, pertama, dia Ustaz sebutkan masalah wujudullah dalam sifat wujud Tuhan dan tersebut salah satunya itu sifat Allah itu wujud. Sementara wujud itu sendiri tidak ada teksnya di dalam Al-Quran, cuma penjelasan. Kemudian yang kedua, kita pahami selama ini Nabi Musa itu, Nabi Isa itu bukan wafat, diangkat oleh Allah SWT. Namun di dalam ayat surat Al-Anbiya ayat 34 kami bacakan artinya, dan kami tidak menjadikan hidup abadi bagi seorang manusia sebelum engkau Muhammad. Maka jika engkau wafat, apakah mereka akan kekal? Jadi kalau kita dalam ayat ini berarti tidak ada manusia yang abadi sebelum Nabi. Ya. Ini juga mau penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain? Ya. Drone mana? Drone aja. Lalu kau pilih anak bukannya itu. Oh ada di belakang satu lagi itu. Di drone yang dipilih itu kan? Betul? Bukan? Tidak ada? Ya. Yang mana? Ya. Yang dipilih drone. Betul, pegang awal kita kurang menjauh lagi orang punya di mulut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz yang mulia, dengan dan kebahagiaan. Akidah yang menyimpang membuat amal ibadah sia-sia. Nabi saya 9 Allah menyatakan, hendaklah kalian merasa takut sepeninggalku meninggalkan keturunanmu yang lemah,
sehingga kamu merasa khawatir dengannya. Maka bertakwalah kepada Allah dan berbicara dengan tutur kata yang benar dalam hal hak-hak sempurnanya. Pertanyaannya, selain keteladanan, akidah dan akhlak, seberapa besar dampak positifnya untuk mengajarkan dalam menjawab rasa ketakutan tadi? Kemudian, bagaimana sebaiknya memberikan didikan akidah akhlak kepada anak yang sedang menginjak masa remaja? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini rodanya itu anak pun letak. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang berarti Ustaz beragama. Tadi Ustaz akan menyinggung masalah setiap anak lahir fitrah yang menasarnya berjauh atau banyak. Alhamdulillah ada lain dalam Islam, Islam walaupun ada beberapa yang nanti kita juga ada orang kafir. Kita mulai dari penyimpangan dari Nabi Musa. Ustaz menyinggung ada Fir'aun marah yang mengaku dia sebagai Tuhan ataupun akan satu Tuhan. Kemudian yang menunjukkan tadi ada Nabi Musa, Nabi Isa dan sahabatnya juga penyimpangan. Kemudian dari Nabi Muhammad ada nasabnya Abu Jahal, Abu Lahab. Mungkin apakah pertanyaan kami, apakah itu fitrah manusia atau memang secara takdir Allah? Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaan tadi adalah Ustaz bicara tentang masalah kita dalam sifat yang kita belajar dalam 20 sifat Allah, sifat zat Allah yang wajib bagi Allah. Sifat zat Allah yang wajib bagi Allah itu Allah wujud, ya. Ada sifat wujud. Bagaimana dikatakan Allah ada sifat wujud padahal dalam Al-Quran itu tidak ada kata-kata wujud, ya. Bagaimana itu Ustaz? Bagaimana dikatakan Allah itu ada padahal dalam Al-Quran tidak ada sifat wujud, ya. Pertanyaannya, kalau seandainya wujud itu artinya ada, ya, ada. Dalam Al-Quran tidak ada sifat wujud. Apakah kalau tidak ada kata-kata wujudnya, kata-kata bukan nggak ada sifat wujud, tapi tidak ada kata-kata wujud dalam Al-Quran, lalu kita mengatakan Allah tidak ada, ghair wujud, ya, tidak ada wujud dalam Al-Quran, dalam kata-kata wujud, ya, tidak ada kata wujud. Apakah kita mengatakan bahwa Allah tidak punya sifat wujud? Kalau kita katakan tidak ada sifat wujud, artinya apa? Ada. Kan akal tidak mau terima itu kan? Enggak mungkin kan? Tapi Allah sebutkan dalam banyak ayat sifatnya itu, ya, bahwa Allah itu ada. Dalam misalkan cerita kisah Nabi Musa, Innani anallah la ilaha illa ana, kata Allah. Sesungguhnya ini akulah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Itu bicara tentang apa? Tentang apa? Itulah, ya. Kemudian Allah berfirman, Dzalikumullahu rabbukum la ilaha illa huwa khaliqu kulli syai'. Kan? Allah bicara tentang apa? Misalkan Dzalikumullah, itulah Allah yang perlu kalian tahu, ya. Rabbukum, Tuhan kalian, pencipta kalian, ya. La ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan selain Dia, ya. Khaliqu kulli syai', pencipta segala sesuatu. Allah bicara tentang apa itu? Tentang apa Dia? Tentang adanya Dia, tentang adanya Allah, plus lagi bukan cuma sekedar ada, tapi pencipta, Tuhan kalian lagi, ada hubungan dengan kalian. Allah katakan bahwa pencipta kalian dan pencipta segala sesuatu. Bicara tentang apa? Nah, bagaimana kita menggambarkan makna ayat ini? Sifat apa yang mau bisa kita katakan ini? Sifat apa namanya? Ada kata lain kan? Maka ulama mengatakan inilah sifat wujud. Wujud pada Allah. Walaupun tidak ada kata-katanya dalam Al-Quran, tapi tidak ada bahasa lain yang bisa kita pakai untuk itu, kecuali mengatakan bahwa Allah
sifatnya adalah wujud. Nah, begitu ya. Makanya kata para ulama ketika mengatakan bahwa itu sifat wajib pada zat Allah, artinya wajib apa? Secara akal tidak bisa lari akal, mesti dia mengatakan bahwa dengan semua ayat-ayat yang semacam itu untuk menyatakan bahwa pembuktian bahwa banyak dalil menyatakan bahwa Allah itu punya sifat wujud. Nah, begitu ya. Bagus pertanyaannya yang disampaikan oleh Abu Ali tadi ya. Kemudian pertanyaan dari Abu Ali tadi bahwa katanya Ustaz, Ahlus Sunnah wal Jamaah kan meyakini bahwa Isa itu diangkat ke langit dan akhir zaman nanti akan turun ke bumi. Tapi ada ayat yang mengatakan bahwa wa ma ja'alna min qablika, tidak kami ciptakan satu orang pun sebelum kamu itu khuld, kekal ya. Tidak ada satu orang pun sebelum kamu kami jadikan dia itu kekal, wahai Muhammad. Jadi Nabi Musa sebelum Nabi Isa sebelum Nabi Muhammad. Tapi ayat mengatakan tidak ada orang yang kekal sebelum wahai Muhammad. Bagaimana itu? Tidak ada pertentangan. Karena makna kekal yang dimaksud di situ adalah bahwa dia akan hidup selamanya. Nabi Isa, kalaupun sekarang masih hidup misalkan di langit, nanti akan turun, maka beliau juga hidup di bumi, kemudian wafat juga. Wafat semuanya wafat, di akhir zaman semuanya wafat, semuanya tiada. Jadi dengan tiadanya tidak ada yang kekal. Kekal itu kan khuld. Ada namanya kekal. Pertama ada, lalu kemudian seterusnya akan ada tanpa ketiadaan. Nabi Isa setelah turun ke bumi akan wafat setelah itu. Udah tidak kekal. Ya, tidak ada yang kekal. Jadi tidak ada manusia-manusia sebelum Nabi Muhammad yang akan kekal. Tapi Nabi Isa masih ada sampai sekarang. Nabi Muhammad tidak ada. Apakah kalaulah misalkan ada Nabi Isa sekarang, walau nggak bersama kita, Nabi Isa itu akan kekal? Enggak. Manusia sebelummu yang sudah lahir itu nggak akan ada yang kekal, wahai Muhammad. Semua juga akan wafat, walaupun wafatnya mungkin setelah. Ya, seperti misalkan anak Nabi Fatimah wafat setelah Nabi Muhammad kan? Apakah kita katakan bahwa Fatimah itu kekal karena hidup setelah Nabi Muhammad? Kan enggak juga ya. Pokoknya ada ujungnya. Semua yang ada ujungnya berarti tidak kekal. Begitu. Jadi pas pemahamannya seperti itu. Lalu tentang masalah bagaimana cara kita mendidik anak-anak remaja kita, pendidikan agama atau pendidikan akidah bagi anak-anak kecil kita dan anak-anak remaja kita. Bagaimana caranya? Ini pembahasan kalau kita bahas bisa panjang, tapi saya ringkas saja bahwa tentang pendidikan agama, tentang pendidikan iman kepada anak kita, ya. Kalau saya mengatakan kalaulah kita bisa mewariskan harta, maka yang wajib kita wariskan pada anak kita ini adalah iman. Emangnya iman bisa diwarisi? Ya. Kita hidayah milik Allah. Allah yang memberikan hidayah bagi siapa saja. Tapi kita mewarisi usaha menjaga iman ini. Ini yang kita warisi. Ya, kita wariskan pada anak kita usaha menjaga iman. Ini yang bisa kita wariskan. Bagaimana kita seorang ayah berusaha menjaga iman ini? Ya. Bagaimana caranya, Ustaz? Ya. Pertama saya katakan tadi bahwa keharmonisan rumah tangga mempengaruhi pada kemampuan anak untuk taat. Jadi tidak ada masalah psikologi bagi dia dengan agamanya. Akan menjadi fitnah bagi anak kita pada saat dilihat ayahnya sholat, ayahnya taat, bersedekah, zakat, bulan puasa luar biasa, tapi tidak berkelakuan baik kepada ibunya dan kepada mereka. Dia akan benci kepada agama, puisinya bagi ayah dan ibu. Dia akan benci terhadap bentuk penampakan, punya-punya-pun, sholat, sembahyang. Juga ayah laganya, dia akan benci kepada agama gara-gara performan orang tuanya itu. Maka hati-hati sekali. Menjaga keharmonisan rumah tangga itu adalah menjaga kemampuan anak kita taat pada Allah, patuh pada agama. Dan itu mempengaruhi mereka sampai masa mereka remaja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Apabila mereka merasa bangga dengan orang tuanya, sebaliknya mereka bangga dengan orang tuanya, dan dia lihat orang tuanya sholat
sejak dari dini. Sejak dari dini dengan cara kita berikan teladan menjaga sholat pada anak kita. Dan ini adalah pendidikan iman yang langsung praktikal, langsung praktek. Ya, jadi menyembah Allah dengan dia melihat seorang ayah, seorang orang tua melaksanakan ibadah dengan rajin, dengan tekun, ya. Dengan itu dia yakin akan adanya Tuhan. Dengan itu dia mempraktekkan ibadah secara langsung, di samping tertanamkan dalam dirinya akan keagungan Allah dalam hidup. Pada saat kita datang waktu sholat, kita jaga ke masjid lagi, ajak anak kita gitu. Itu tarbiyah iman yang sangat luar biasa. Kita pergi piknik hodang nija atau nija ulwan, buat tengah jalan udah mulai untuk sholat. Buat tempat kita bermain atau di mana kita sediakan tikar untuk sholat. Itu pendidikan iman. Penghana 3 tahun payah bukan lagi, rebut. Ya, kemarin ya mungkin salah satu contoh, saya bawa anak saya juga ke Kuala Lumpur beberapa waktu yang lalu ya. Lalu saya setiap itu di antara makna yang ingin saya tanamkan kepada mereka yang masih kecil juga adalah kemana-mana kamu pergi di atas bumi ini, sholat kamu jaga. Ya. Lihat Abi ya, di stasiun kereta api saya bawa ke tempatnya ini, ada tempat sholat. Di tempat sholat waktu sholat kita sholat dulu ya. Nah, kamu lihat Abi pergi ke seluruh dunia juga, kemana-mana Abi pergi, beginilah. Dan di Eropa lebih sulit lagi sholat. Di tempat ini Abi harus sholat di tempat ramai begini orang lihat. Kenapa nggak masuk ke tempat sholat? Di sana nggak ada tempat sholat. Di Malaysia ada tempat sholat, enak. Kita pergi ke luar negeri nggak bisa. Kalau abang pergi ke luar negeri, siap nggak sholat nanti pakai tikar atau pakai koran ataupun tas kita di sini, sanggup nggak sholat? Pikir-pikir dia. Nah, kalau kamu belum sanggup seperti itu, jangan pergi dulu berarti ke luar negeri ke tempat itu. Ya, kita harus mampu sanggup jaga. Ada antara itu iman kita tanamkan kepada anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah jaga apa? Anak-anak kita. Ya, Allah jaga iman anak kita. Kita doakan jadi anak-anak kita semua dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar kan terakhir? Pertanyaan apa? Apa kan? Dari lahir kita sudah fitrah. Ya. Orang tua atau yang mengasuh. Ya. Dan Nabi tanda pertama dari Nabi. Ya ada. Kenapa juga kalau memang ada fitrah manusia diciptakan sesuai dengan fitrah, tapi kenapa ada terjadi penyimpangan seperti masa Nabi Musa, ada Fir'aun yang menyimpang daripada fitrah? Ya, fitrah ini menyimpang sebagaimana difatwakan dan kita bacakan tadi itu adalah fitrah manusia terjadi penyimpangan karena pengaruh lingkungan ataupun pengaruh pendidikan masa tempat dia tinggal atau orang-orang pemikiran yang lahir di orang-orang di masa itu, sehingga penyimpangan itu terjadi, fitrah itu menyimpang gara-gara pengaruh dari faktor eksternal ya. Fir'aun menjadi seperti itu. Kenapa? Sudah duluan berkuasa. Kalau berkuasa jaya raya, kemudian terus Nabi Musa kan mengajak dia untuk beriman kepada Allah. Dia merasa karena sudah sombong, angkuh dengan kekuasaan yang sudah dia miliki, sulit bagi dia untuk beriman kepada Nabi Musa karena dia berpikir mungkin akan hilang kekuasaannya kalau dia beriman kepada Allah. Karena kekuasaan ini. Makanya seorang penguasa yang diberikan kekuasaan yang otoriter absolut itu menjadikan dia sampai mengakui dirinya bisa jadi Tuhan. Hanang dengan apa ya, dalam ilmu psikologi disebut dengan orang kena sosiopati berat. Ya, jadi tidak mampu lagi dia untuk meyakini terhadap diri orang lain ataupun percaya pada orang lain, apalagi percaya pada Allah. Orang yang diberikan kekuasaan mutlak, dia jangankan percaya pada Allah, orang lain saja nggak mau dia percaya. Nyoba. Hanang doh dengar lihat bago, hanang doh dengar lihat hang petih lego. Ya, yang udah doh mendem. Ya, boleh mendem, apalagi kepada Allah nggak sanggup lagi dia beriman. Nah, itu pengaruhnya. Ya, pengaruh. Jadi pengaruh kekuasaan. Nanti gaduh nasib lagi Abu Jahal itu pengaruh kaum bahwa kalau percaya kepada Muhammad kagak ada rumah dia katanya taikut jin padahal katanya kaum hebat gara-gara taikut jin
Kabeh tak ikut Bani Hashim, kabeh tak ikut Bani Muhammad, ya, pengaruhnya kaum Najd. Ya, itu penyimpangan fitrah terjadi seperti itu. Ya. Apakah sudah takdir? Ditakdirkan oleh Allah untuk beriman semua manusia. Makanya Allah utus Nabi Musa untuk Firaun supaya dia bisa ditakdirkan untuk beriman, kan? Tapi dia tidak mau. Ya, Allah menyuruh untuk beriman, tapi dia tidak mau. Ditakdirkan untuk manusia diciptakan sesuai fitrah, hidayah dibawakan oleh Allah kepada manusia, ditakdirkan untuk mendapatkan hidayah, tapi dia tidak mau. Dari sisi bahwa Allah takdirkan manusia bebas untuk memilih antara yang hak dan yang batil sesuai dengan usahanya sendiri dan kepatuhannya dan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna takdir dalam hal ini, ya. Sekian, terima kasih. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Mudah-mudahan Allah jaga iman kita, Allah jaga iman dalam keluarga kita, Allah jaga iman bagi anak-anak kita dan juga keturunan kita. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.